Yo, selamat datang kembali teman-teman di channelku. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas intro ke Express. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita bakal bahas intro ke Express. Nah, apa itu Express? Express itu adalah suatu framework di Node.js yang dipakai buat nge-code server side, setahuku. Nah, jadi dia yang em, bakal membantu kita buat nge-code mengenai kayak misalnya bikin routing buat nge-return response inilah atau bantu kita buat bikin API kayak gitu. Nah, di sini aku ada target-target nih. Jadi yang pertama kita bakal bikin server dengan Express yang nanti ada install, terus bikin return apa response-nya hello world, basic routing, terus static file. Nah, di sini ada juga buat bikin view dengan pakai JIT. Nah, JIT ini dia tuh template engine yang bisa dipakai di bisa dipakai di Express. Terus juga kita bakal pakai SQLize buat interaksi sama database. Terus ada juga ini kita bikin API buat create, update, and delete. Dan habis itu kita consume API-nya biar bisa datanya tuh ditampilin di si JIT ini. Nah, oke, kita langsung ke yang pertama nih. Kita mulai dari installing. Nah, di sini teman-teman bisa menuju webnya Express. Di sini mereka ada get started-nya, ada install, hello world, basic routing, static files. Aku ngikutin ini. Oke. Jadi buat install, teman-teman pertama bikin folder dulu nih, pengen folder apa. Oke, aku di sini udah bikin foldernya Express example. Terus habis itu di dalamnya kita lakuin npm init kayak sebelumnya, inisialisasi. Pokoknya setiap project yang pakai Node.js tuh harus ada package.json-nya. Kalau nggak ada nanti teman-teman bisa pakai npm init buat nge-inisialisasi project. Oke. Nah, di sini kita npm init min y. Jadi maksud dari min y ini kita yes di semua opsi yang dikasih biar cepat. Oke. Terus habis itu entry point index.js. Nah, ini npm install express min save. Jadi kita bakal install express sebagai dependency npm install express min save. Nah, jadi di Node.js ini di sini tuh kita ada yang namanya dependency biasa, ada yang dev dependency. Nah, untuk dependency biasa itu tuh mereka bakal tetap dipakai di production. Kalau dev dependency itu khusus buat development. Kalau setahu kayak gitu. Nah, selain install Express nih, kita pengen install Nodemon sebagai dev dependency. Karena kita cuma pengen Nodemon tuh buat development doang. npm install Nodemon min save dev. Nah, buat dev dependency teman-teman bisa pakai save dev atau teman-teman bisa pakai min d besar gini. Oke, installing Nodemon. Oke, nah tadi kita udah install Express sama Nodemon. Nah, yang pertama di sini kita bakal bikin file entry point-nya. Di sini mainnya index.js, berarti kita di sini bakal bikin index.js. Ya, teman-teman nggak harus manut ini sih. Ini kan bisa kita ganti ya. Jadi terserah teman-teman mau kasih nama server.js atau kasih nama app.js itu nggak apa-apa. Nah, di sini yang pertama kita bakal ngambil modul express. Const express sama dengan require express. Ups. Kita centang dulu. So. Nah, hello world. Kita ngikutin ini. Nah, di sini kita bikin simple response yang itu tuh bakal nge-return
Hello World di browser kita. Oke, yang pertama kita bakal butuh modul Express, makanya kita require dulu modul Express dari Node modul. Terus habis itu kita apa namanya? Kita kita bikin variable up yang mana itu up ini berisi inisialisasi dari Express. Di up itu diinisialisasi oleh Express. Oke. Nah, terus di sini kita pengen ngeregister root baru. Slash gini, terus ada request, ada response. Kita res.send hello world. Listen. Nah, jadi di sini aku bikin variable port buat apa namanya? Buat diisi sama port yang kita pengen pakai buat jalanin. Nah, kenapa aku bikin variable port nggak langsung di listen gini, aku kasih port 4000 gitu. Nah, karena nanti kalau misalnya kita deploy, biasanya server-server tuh portnya yang open tuh nggak sesuai dengan yang kita inginin. Makanya si server biasanya menyertakan port lewat env port. Nah, biasanya si server menyertakan port lewat variable env. Kalau misal si server nggak ngasih Kalau misal si server nggak ngasih port, baru kita kasih port kita sendiri 4000. Ya 4000 guys. Di sini kita listen port, terus kita kasih apa namanya? Apa nih namanya? Callback. Ya itulah. Buat buat ngasih tahu bahwa server udah berjalan nih di port sekian. Buat ngasih tahu kita console log. Kita pakai backtick soalnya kita mau ngeprint variable port di dalam sini nanti. Server running on port. Nah, ini kita save. Oke, sebelum kita start aplikasi ini, file ini, aku pengen bikin npm script yang mana itu bakal dipakai buat ngejalanin server kita pakai nodemon. Jadi di sini ada server start, yang mana server start ini buat production, jadi cuman node index.js. Terus ada server sih, script start yang digunain buat server production. Terus dev yang digunain buat development. Namanya terserah teman-teman ini, tapi yang start ini harus banget, soalnya kalau misalnya kita deploy, yang bakal dicari sama si server tempat kita ngedeploy itu yang start. Kalau untuk dev ini teman-teman bisa kasih yang lain juga bisa, nodemon index.js, atau nggak usah pakai index.js, nggak apa-apa, karena kalau filenya JS tuh otomatis tahu dia langsung bisa ngeran. Oke, di sini aku bagi terminalku jadi dua, yang atas buat install dependency dan lain sebagainya, yang bawah buat ngeran servernya. npm run dev. Nah, jadi tinggal npm run terus nama scriptnya dev. Oke, server running on port 4000, berarti kalau kita buka localhost 4000, nah dia nge-return hello world. Oke, nah aku pengen nih hello world-nya tuh agak besar, tak kasih h1, bisa nggak ya? H1. Nah, bisa. Tapi di sini apa source control O. Nah, di sini
kita cuman nge-return H1 dan dia tuh bukan apa, nggak ada HTML-nya tuh loh, nggak ada header-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pengen uh, nge-return file, kita bisa pakai yang kita pakai sebelumnya. Oh, kalau sebelumnya sih kita pakainya itu ya, modul bawaan. Jadi kalau di Express tuh dia ada yang namanya res.sendFile. Nah, send file ini dia bakal ngurus sendiri nih. Um, File yang kita minta tuh dia ekstensinya apa. Nah, content type-nya bakal disesuaikan sama si Express-nya. Enaknya gitu. Enak wis pokoknya. Di sini aku pengen pakai path buat nge-resolve path dari itunya, path dari filenya. Misal ada di public, terus di sini ada index.html, terus ya sekedar HTML script, my website, it's one my website. Oke, di sini res send file path.join atau resolve juga bisa. Dir name, public, index HTML. Oke, udah kita save. Nah, enaknya kalau pakai .mount, kalau setiap ada yang diganti, dia langsung otomatis restart server. Kita nggak usah bolak-balik restart. Oke, di sini kita kelihatan agak beda ya. Nah, terus kalau kita lihat di page source-nya, nah ini juga ada beda. Ada type HTML dan lain sebagainya. Sini kalau misalnya kita lihat di network, Ctrl+Shift+I, kita refresh dulu. Dia content type-nya, nah langsung di setting text HTML. Oke, nice. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini nih, kalau kayak gini, berarti kan kita harus ngerut satu-satu ya. Sedangkan kan kita kayak apa ya, banyak banget gitu filenya kalau misalnya harus di-root satu-satu. Nah, Express dia tuh menyediakan metode atau fungsi yang namanya static, yang mana dia itu Express static ini dia bakal nge-expose folder static kita yang isinya tuh file HTML, file CSS, file JavaScript, atau gambar ke website. Jadi folder static ini dia tuh bisa diakses langsung. Nah, ya di sini oke, tak centang dulu. Hello World udah. Basic routing ini basic routing ya. Oke, jadi di sini aku pengen pakai yang namanya static. Jadi aku pengen folder publikku tuh nggak usah tak routing, tapi dia siapapun yang pakai slash terus nama file, dia bisa langsung ngambil file di folder publik ini. Gue jadi pakainya app use express static path resolve dir name public. Nah, jadi si Express ini, aplikasi ini dia bakal make ini. Jadi siapapun yang nge-request jadi apa nih namanya? Folder yang diekspos keluar tuh si folder public ini. Nah, jadi kita kalau pengen sesuatu kita tinggal tak tambahin ini ya filenya. Kita tambahin misalnya upload.html. Nah, di sini kalau kita ke about.html, nah dia langsung ngeload file about yang ada di folder publik ini. Kalau misalnya di sini ada CSS nih,
folder CSS. Oke. Style.css. Di sini sama kayak kemarin. Body, background, zero lu. Terus ada color putih. Terus kita sertain di sini link CSS. Oops. CSS style CSS. Oke, kalau kita refresh, nice. Nah, jadi apapun yang ada di folder publik itu langsung bisa kita get dari URL dengan men-type nama filenya. Kalau misalnya dia ada di dalam folder, berarti nama folder terus nama file. Ya gitu, jadi yang ada di public ini bisa di-get tanpa kita harus routing satu-satu kayak kemarin, ngeset konten tabnya satu-satu kayak kemarin. Ini bisa langsung cuman pakai kayak gini doang. Nah, ini buat yang namanya static file. Kalau basic routing ini udah termasuk basic routing ya. Jadi di Express itu dia bisa langsung up.get dan seterusnya. Bisa up.post, bisa up.put, bisa up.delete. Cuman kalau kayak gini kan nanti kalau misalnya root kita udah banyak, ini bakal numpuk gitu loh di satu file ini kan. Nah, kita tuh nggak mau itu terjadi. Nah, buat mencegah hal itu, kita bisa bikin folder lah di sini, folder roots. Terus di sini kita isi misal index.js gini ya. Nah, si Express ini dia tuh juga menyediakan yang namanya fungsi router, yang itu tuh nanti bisa kita registrasiin di aplikasi di app. Jadi di sini aku bakal bikin cons Express. Yang pertama kita perlu Expressnya. Express. Terus habis itu kita pengen ngambil router dari dalam Express ini. Cons router sama dengan Express dot router. Oke, ini kita udah dapet routernya. Sekarang kita pengen routernya buat apa? Ngerespon kalau ada get endpoint slash. Aku pengen dia ngerespon res gini ya. Res JSON aplikasi name Express example version 1 res and oops. Nah, di sini yang pertama aku nge-require Express-nya dulu, ngambil modul Express-nya keseluruhan. Terus aku ngambil router nih dari dalam Express. Terus routernya tak bikin kalau misalnya ada request get ke endpoint slash, bakal nge-return JSON yang isinya aplikasi, app, terus name, version. Nah, di sini ini kan routernya baru berdiri sendiri nih, belum tak cantumin ke aplikasi. Yang berarti aplikasinya tuh nggak bakal tahu kalau misalnya ada router ini. Nah, cara kita nyantuminnya, yang pertama kita harus require dulu itunya, routernya, index router gitu ya. Require root index root index. Nah, terus di sini kita registrasikan. Nah, yang pertama kita pengen dia tuh endpointnya apa. Jadi misal kita pengen dia tuh endpointnya API. Maka cara ngeget root ini kita harus slash API slash lagi.
Nah, kalau misalnya kita pengen dia tuh di awal ngasih responsnya tuh ini, maka nggak usah pakai slash API, tinggal slash doang gini. Nah, aku bakal pakai slash API, terus index filter. Nah, harusnya sekarang kalau misalnya kita ke slash API slash gini toh. Nah, dia bakal nge-return JSON yang isinya aplikasi, nama, sama versi. Oke, kayaknya itu udah cukup banyak ya, udah 20 menit juga. Basic routingnya udah cukup. Nah, nanti untuk di basic routing teman-teman bisa belajar sendiri. Ada yang namanya request put, ada yang request metodenya post, ada yang request metodenya tuh delete. Nah, put ini biasa digunakan buat ngupdate data. Kalau post ini biasanya buat store data. Atau pokoknya iya bisa dibuat store data biasanya. Kalau delete ini buat ngehapus. Nah, oke. Iya, kayaknya sampai di sini dulu. Selanjutnya kita bakal ketemu di Jet. Yang mana nanti Jet itu template engine. Kalau teman-teman pernah pakai Laravel, di Laravel tuh ya PHP lah. Itu nanti bisa dibikin kayak misalnya ada yang buat header template-nya atau apa, footer apa, terus up itu di bagian mana? Layout. Layout itu nanti isinya gabungan header, footer, terus di body itu ada aplikasi. Ya kayak gitulah. Nah, ya sekian dulu. Terima kasih udah stay sampai akhir. Buat yang stay sampai akhir, jangan lupa subscribe ya. Makasih. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.